Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Senin 29 Syawal 1443 Hijriah 30 Mei 2022. Masalah azan menggunakan radio. Bagaimana hukum adzan dengan menggunakan radio? Jawabnya, kalau adzannya dengan menggunakan rekaman, maka belum menggugurkan kesunahan adzan di tempat tersebut. Tapi kalau yang adzan adalah manusia yang memenuhi persyaratan sebagai muadzin, maka adzan di tempat tersebut sudah dianggap sah, sudah menggugurkan kesunahan. Sedangkan radio hanya sebagai penyampai suara saja. Ya, namanya adanya ya di masjid sini, namanya gitu. Kemudian diteruskan dengan radio atau dengan ya istilahnya hubungan secara wireless lah. Itu masih bisa sah. Tetapi kalau yang adzan itu bukan manusia, yang itu yang belum sah, belum memenuhi syarat, belum sah. Catatan, syarat-syarat muadzin yang dianggap sah adalah: satu, Islam; yang kedua, mumayyiz; yang ketiga, laki-laki. Adzan itu harus laki-laki. Perempuan itu enggak usah mengeraskan suara. Kamarkah seorang makmum dihitung mendapat takbiratul ula bersama imam? Bagaimana batasan seorang makmum dihitung mendapatkan takbiratul ula bersama imam? Jawab, makmum dihitung mendapatkan takbiratul ula bersama imam apabila ia langsung takbir setelah takbirnya imam tanpa menunda-nunda. Setelah takbir langsung makmumnya juga takbir mengikuti takbir imam. Itu takbiratul ula itu bisa didapatkan kalau kamu di masjid dulu seharusnya nunggu imam datang. Jangan kamu di kamar saja, kemudian ketika sudah qomat, imam sudah takbiratul ula, kamu keluar, memang kamu nggak pengen dapat takbiratul ula yang gede-gede itu loh, selesai. Jadi ya memang jadi semua perkara itu ada waktu-waktu semangat. Dan semua perkara itu kalau setelah semangat itu masih ada waktu lemah, loyo, lemah, malas, seperti itu. Kamu di sini itu baru kenal agama, dibacakan fadilahnya takbiratul ula, salat berjamaah, semangat. Tapi kan lama, nanti kalau sudah lama, udah gede, itu ya sudah akan datang, yaitu masa-masa melemah. Dan begitu masa melemah itu datang, itu setan itu paling mudah untuk melemahkan orang yang kondisinya lemah. Istilahnya kamu itu sudah tidak sakti lagi pada waktu itu. Jadi mudah setan itu untuk membelokkan. Maka Nabi katakan, bila mana datang waktu lemah, dia itu masih menjaga sunnahku, agama ini, maka dia selamat. Jadi walaupun dalam kondisi lemah masih terus usaha istiqamah. Tetapi kalau ketika lemah diikuti, wah, hancur orang itu akhirnya, habis. Kemudian yang kedua itu masalahnya, kenapa orang itu melemah? Dan kemudian setelah lemah orang itu jadi mudah untuk meninggalkan amalan.
Dikarenakan sebetulnya ini masalahnya adalah masalah yaitu ketaatan kepada orang tua. Anak itu kalau anak kecil itu taatnya sama orang tua itu, maksudnya gurunya itu kuat karena dia masih takut sama gurunya. Sehingga dinasihati, kalau dibentak atau ya langsung ikut gitu, takut, masih ada takut. Tapi kalau orang itu sudah gede, nanti itu mesti ada rasa, aku wis gede kok dinasihat-nasihati, aku wis ngerti kok urusan hukumnya, aku paham kok hukumnya. Siapa yang mewajibkan jamaah itu? Siapa yang mewajibkan takbiratul ula barang? Jamaah memangnya harus di masjid, di kamar pun kan juga bisa. Makin pinter aja. Sebetulnya bukan makin pinter, itu makin goblok. Karena makin jauh dari akhirat dan makin gak paham mengenai kepentingan akhirat untuk dia sendiri. Bukan makin pinter, makin bodoh. Makin bodoh sebetulnya. Makanya hati-hati kalau orang itu makin gede seperti itu. Aku sudah gede kok, kenapa dinasihati? Mesti begitu dalam hati. Makanya itu hati-hati. Kalau orang sudah nggak punya guru, maka gurunya adalah setan dan nafsunya itu sendiri. Masalah mengkapling aja lah, istilah mengkapling tempat yang ada di masjid dengan meletakkan sajadah di situ. Bagaimana hukumnya mengkapling tempat di masjid dengan meletakkan sajadah di tempat situ? Jadi maksudnya sudah didelei tempatnya, dikapling sendiri untuk diri sendiri. Hukumnya adalah makruh. Bahkan ada yang berpendapat haram karena dianggap menguasai tempat. Adapun bagi orang yang hendak mengisi tempat tersebut adalah dengan cara menyingkirkannya dengan kaki tanpa mengangkatnya agar tidak menanggung nanti suatu hari kalau hilang, maksudnya. Singkirkan saja itu. Diserok nih pakai kaki gitu, jangan diangkat. Kalau pengen tempati saja. Itu bahkan ada yang mengatakan haram seperti itu, karena itu mencegah orang untuk menempati tempat-tempat yang afdal. Ya, di shaf awal, kayak di raudhah atau di tempat-tempat yang ya biasanya lah itu tadi mengkapling tempat, mengkhususkan tempat untuk dirinya itu tidak boleh. Bahkan kadang-kadang dikapling duluan, datangnya akhiran. Duluan, datangnya malah akhiran. Kayak seperti itu. Ya kalau kamu pengen di shaf awal, datanglah awal. Kalau kamu datang akhir, maka duduklah di tempat sekira kamu itu nyampe di situ itu. Masalah bekerja kepada non-muslim, bekerja kepada orang kafir. Bagaimana hukum bekerja kepada orang kafir? Boleh, ya. Boleh tapi makruh. Selagi bukan pekerjaan yang menghinakan Islam atau orang Islam. Di pekerjaan apa itu suruh ngopeni babi, apa pekerjaan yang menghinakan juga selain itu apa aja lah, mungkin suruh ngeladeni ngeladeni orang-orang kafir dan sebagainya itu. Dan bukan pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang Islam seperti apa ini? Salah ini, Bu. Ya yang boleh ini harusnya. Ini anunya kata-katanya aja yang kurang pas itu hati. Boleh tapi makruh ya. Jadi boleh bekerja kepada orang kafir selagi itu tapi makruh.
Tetapi kalau pekerjaan adalah pekerjaan menghinakan Islam atau menghinakan orang Islam, maka itu tidak boleh atau haram. Sedangkan kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak menghinakan, ya, seperti yang tidak langsung, ya, seperti menjahit pakaian atau berkebun, seperti yang dibuat oleh Sayyidina Ali itu, bekerja di kebunnya orang Yahudi, yang seperti itu diperbolehkan. Nah, seperti itu diperbolehkan. Adapun pekerjaan yang haram, seperti pekerjaan haram itu adalah seperti pekerjaan orang Islam, dan pekerjaan disuruh untuk mengembala babi, untuk membuat khamar. Nah, pekerjaan seperti ini tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Tadi sudah. Dengan pekerjaan yang merendahkan orang Islam seperti melayani orang kafir dengan menghidangkan makanan, menyiapkan sandalnya, suruh nyemil sepatunya. Ya. Orang kafirnya duduk di atas, dia itu nyemil, itu dungkrung di hadapan orang kafir. Semakin menghinakan, maka semakin berat kemakruhannya dan semakin mendekati haram. Terus begitu halnya. Semakin jauh dari kehinaan, yaitu semakin jauh dari kemakruhan dan akhirnya tidak sampai ke halal. Sebetulnya begitu. Kalau pekerjaan seperti ngasih air tempat pertanian, menyirami pertanian, dan itu boleh aja. Tapi kalau pekerjaan yang menghinakan itu sampai tingkatannya tidak boleh. Kalau pekerjaan tidak menghinakan boleh. Dengan menghinakan dilihat, menghinakannya seperti apa? Seperti suruh masak babi, namanya seperti itu. Memasak babi atau mencuci babi, lah itu sampai ke tingkatan ke haram itu tingkatnya. Ada lagi? Belum? Bis. Hati-hati. Nah, kita ini orang Islam itu muliakan Allah. Maka kalaupun bekerja, hendaknya bekerja dengan orang-orang yang Islam. Karena jangan menghinakan diri di hadapan orang kafir. Jangan bekerja kepada orang-orang kafir. Baiknya seperti itu. Apalagi kalau pekerjaan yang langsung kepada khidmat dengan dirimu sendiri langsung, untuk mengkhidmati orang kafir itu secara langsung. Itu sangat berbahaya. Bahayanya kalau nanti kamu disuruh langsung kepada pekerjaan-pekerjaan yang menghinakan, itu minimalnya makruh sampai kepada haram itu nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أنصر سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.